Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran kita akan membahas mengenai drama. Nah, secara khususnya kita akan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam teks drama. Berikut Ibu akan menjelaskan bagaimana menganalisis unsur-unsur drama dan apa-apa sajakah unsur-unsur drama. Menganalisis unsur-unsur teks drama. Apa itu drama? Drama adalah karya sastra yang berisi cerita yang dibuat dalam bentuk dialog dan disajikan dalam bentuk naskah. Naskah tersebut bisa juga disajikan atau dibuat dalam bentuk pertunjukan atau dipentaskan. Itulah drama. Jadi dia karya sastra. Apa unsur-unsur yang terdapat dalam drama? Iya, ini dia. Ada 7. Yang pertama tema, alur, penokohan, dialog, latar, bahasa, dan amanat. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Jadi tolong diperhatikan, dicatat hal-hal yang penting. Tema. Nah, sebelumnya, dalam menganalisis unsur-unsur drama, kalian harus paham apa unsur-unsur drama tersebut secara keseluruhan dan harus membaca isi teks drama tersebut dan harus paham dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti. Apa tema? Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita itu. Tema ini dia gagasan utama yang ada dalam cerita. Bisa jadi sebuah drama itu mengangkat kisah atau ide tentang komedi, tentang percintaan, tentang persahabatan, tentang perjuangan, tentang kepahlawanan. Nah, itulah tema. Jadi ide pokoknya. Alur. Apa alur? Alur adalah jalan cerita. Ya, Ibu yakin kalian sering dengar ini ya di kelas 7 kan? Iya, saat pembelajaran fabel. Iya, ya. Alur. Alur dalam drama ini mencakup bagian-bagian yang pertama pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan terakhir penyelesaian. Ya, sebuah cerita harus ada selesainya. Jadi harus ada akhir dari konflik tersebut. Dalam alur ini dibagi lagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa alur maju? Namanya juga maju. Jadi dia bertahap. Rangkaian cerita itu berurut. Secara berurut dia dibuat dari pengenalan, komplikasi, yaitu konfliknya, lalu ke penyelesaian atau akhir dari cerita tersebut. Jadi ini sederhana dia ya alur jalan ceritanya ya. Yang kedua alur mundur, namanya juga mundur dia kan ya. Berarti dia kebalikan dari alur maju tadi. Dia mengawalinya dari konflik dulu, lalu ke penyelesaian, lalu diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Alur campuran apa? Alur campuran adalah alur yang diawali dengan klimaks, lalu menceritakan masa lampau, dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Yang ketiga ada penokohan. Ya, dalam drama, penokohan adalah hal yang paling utama ya. Sebenarnya tidak hanya drama ya, semua kisah atau cerita pasti ada tokohnya karena ada yang mengalami konfliknya. Nah, tokoh dalam drama ini terbagi lagi menjadi menjadi 2, dari segi peran dan dari segi perwatakan. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2, tokoh utama dan tokoh pembantu. Apa tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dan paling banyak hadir dalam drama tersebut, dalam setiap kejadian yang ada dalam drama tersebut. Jadi ketika dalam drama itu, si tokoh utama inilah yang paling utama atau paling sering kalian akan lihat atau kalian baca. Tokoh pembantu apa? Tokoh yang dilibatkan atau yang dimunculkan untuk mendukung kisahnya si tokoh utama tadi. Berdasarkan perwatakan, tokoh dibagi menjadi 4. Tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami nasib atau watak selama pertunjukan. Jadi di awal kisah drama tersebut dia jahat, misalnya ya, dia jahat, lalu pada akhirnya dari cerita itu dia menjadi baik, berarti dia mengalami atau menjadi tokoh berkembang dari segi wataknya.
Ya, atau kebalikannya juga begitu. Misalnya dia dari awal dia baik, lalu di akhirnya dia menjadi jahat. Itu tokoh berkembang. Lalu tokoh pembantu apa? Ya, tokoh pembantu adalah tokoh yang melayani atau mendukung kehadiran tokoh utama dalam setiap kejadiannya atau peristiwa yang dialami si tokoh utama. Apa tokoh statis? Ya, tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter sama sekali. Dari awal dia jahat, pada akhir cerita pun dia jahat. Itu tokoh statis. Tokoh serba bisa, tokoh yang berperan menjadi dua peranan atau lebih. Jadi misalnya dalam sebuah drama ada seorang raja, satu orang tokoh ya, seorang raja. Dia menyamar menjadi pedagang untuk mengamati kehidupan rakyatnya. Berarti dia memerankan dua tokoh. Padahal dia satu, ya kan? Yaitu seorang raja, tapi dia menyamar menjadi seorang pedagang. Berarti ada dua karakter yang diperankan oleh satu tokoh. Iya. Yang keempat ada dialog. Nah, 3 elemen dialog, ada tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh ya tentu saja pelaku atau yang berperan dalam drama tersebut. Apa wawancang? Wawancang adalah percakapannya. Ucapan yang harus, bahasa yang harus diucapkan oleh tokoh. Inilah wawancang. Apa kramagung? Kramagung dia tidak diucapkan. Dia berisi tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh atau yang berperan dalam drama tersebut. Nah, biasanya dalam teks atau naskah drama, kramagung ditulis dalam tanda kurung dan ditulis bercetak miring. Ini dia contoh dari 3 elemen dialog ya, Nak ya. Inu itu adalah tokohnya, si pelakunya. Hei, bukan aku penyebabnya, jadi itu yang harus diucapkan oleh si Inu. Itulah dia wawancang. Tertawa. Nah, ini tidak diucapkan si Inu, tapi dilakukan oleh si Inu atau si tokoh. Itulah dia kramagu. Oke. Yang kelima, latar. Latar dalam drama dibagi lagi menjadi 3. Waktu, tempat, dan suasana. Sudah jelas ya, waktu dia berarti merujuk pada kapan berlangsungnya peristiwa itu. Bisa dalam teks atau naskah drama yang kamu temui mungkin pagi hari, senja pada tahun 2021, mungkin pada tahun 2018 dia, atau bulan 6. Itu harus kamu temukan dalam teks drama tersebut. Tempat ini merujuk pada tempat terjadinya peristiwa dalam drama. Bisa jadi dia di kamar, di sekolah, di jalan, di pasar, dia merujuk pada tempat. Lalu suasana, ya suasana itu merujuk pada situasi atau kondisi ketika terjadinya peristiwa dalam cerita. Jadi bagaimana situasi yang timbul dalam peristiwa tersebut? Apakah senang, sedih, atau ada ketakutan? Dia. Yang keenam ada bahasa. Nah, bahasa dalam drama ini sebagai media komunikasi antar tokoh. Dari bahasa kita bisa mengerti bagaimana watak tokoh, bagaimana latarnya, apa peristiwa yang terjadi dalam drama tersebut. Yang ketujuh ada amanat. Apa amanat? Ya, dia tentu ya, amanat itu pasti pesan ya. Pesan yang disampaikan si penulis melalui drama. Nah, demikian penjelasan Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan dan Ibu berharap kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan.